Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta alam gaib ataupun dunia malam, dunia lain, bertemu lagi dengan saya Mbah Gaib bersama kru Mbah Gaib beraksi. Mari kita lanjutkan. Menguak Sejarah ya? menguak sejarah Iya. menguak sejarah Sabtu Palon. Palon. Iya. Sejarah itu Sabtu Palon itu memang masih baik atau banyak sekali Versi ya. versi-versi yang benar-benar bikin sejarah itu agak samar. Agak samar gitu ya. Padahal sejarah itu kalau dilihat sejarahnya, pertama tuh berdasarkan prasasti, Ya. kedua dari Raraton, Ya. Raja-raja Raton Raon, Raton Ya. sama yang bilang Ya. nggak bisa melihat sejarah itu. Yang ketiga dari sastra, sastra itu cerita-cerita. Nah, kalau yang keempat itu dari prasasti yang bersifat gaib. Oh gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan menguak sejarah Sabtu Palon pas yang keempat yang gaib. Ya. Karena memang kita tuh karena untuk apa maksudnya semuanya mau menguak sejarah itu dari yang pertama, kedua, ketiga itu sudah susah ya. Iya. Kita yang keempat yang gaib. Wah, mungkin bisa langsung narasumber kita Pak Dekowo langsung aja berbincang-bincang dengan Mbah Gaib. Monggo pemirsa Nusantara ini mau Pak Dekowo mau ngobrol bersama Mbah Gaib. Monggo. Selamat malam Mbak Gaib. Ya, selamat malam. Ya, gini Mbak Gaib. Ini ya apa sejarah Sabtu Palon itu di sosial atau di masyarakat banyak simpang siurnya. Iya itu Mas. Memang posisinya kisah dan riwayat atau cerita dari Sabtu Palon yang bisa kadang dulu pernah dikatakan juga katanya Semar, ada yang bilang katanya Sabtu Palon sendiri. Dulu saya pernah memanggil suatu sistem dari Sabtu Palon, dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia sendiri itu bukan Semar, tapi memang Sabtu Palon itu memang nama suatu seorang jin yang sakti yang bisa menyerupai berwujud sebagai seorang Sabtu Palon. Tapi sesungguhnya itu yang namanya Sabtu Palon, setahu saya dari mata gaib saya itu, kalau yang namanya Sabtu Palon itu sesungguhnya itu perjanjian antara Sesi Bakir dengan jin yang berada di Gunung Tidar. Sekali lagi, perjanjian Sesi Bakir dengan jin yang berada di Gunung Tidar. Sebab begini Mas, dari mata gaib saya, dulu itu Gunung Tidar itu tidak seperti itu. Dulu-dulunya itu hanya kayak karena apa dikatakan hutan biasa. Hutan biasa itu pohon-pohonnya kecil-kecil tapi angker. Nah, posisi dulu itu namanya perbukitan, kalau nggak salah kalau saya nggak salah dengar itu namanya Bukit Sriwir Jati yang berkaitan dengan antara Utamagelang dan Segoro Kidul. Nah itu ternyata yang namanya Bukit Sriwir Jati, Sriwir itu ada suatu yang berhubungan dengan misteri atau mistik
tentang sejarah riwayat Nyi Roro Kidul, tapi bukan Ibu Ratu Kidul. Dan di dalam kenapa bisa dikatakan bukit itu kok namanya Siring Jati, karena dulunya itu adalah sebuah hutan atau sebuah perbukitan yang pohonnya kecil-kecil dan terlihat dari kejauhan itu seperti gunung yang gundul, dan sekitarnya itu juga tanah yang besar tapi lebar. Dan di situ itu zaman dulu orang-orang kuno Jawa yang pertama kali mungkin ya itu hidup di Magelang itu menggambarkan kalau Gunung Tidar itu khususnya ada rahasia segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu adalah dari Gunung Tidar arahnya ke Gunung Merapi dan nyusul sampai ke Gunung dan kembali lagi ke Gunung Tidar. Maka di sini itu dinamakan perbukitan Siring Jati yang banyak jati-jatinya. Akhirnya timbullah pohon jati yang ditanam, sepertinya bukan pohon jati tapi yang timbul itu adalah pohon ini dan pohon-pohon yang tinggi, sehingga sampai sekarang ini dinamakan Gunung Tidar. Dan sedangkan sekarang ini yang namanya Gunung Tidar, kenapa bisa dikatakan Tidar? Gunung itu adalah hutan yang tidak tahu asal mulanya atau asal bagaimanapun kok bisa dinamakan gunung, padahal itu perbukitan. Nah, posisi yang setelah itu seperti keadaan banyak pohon-pohon yang tinggi dan besar itu, maka dinamakan Gunung Tidar. Tidar itu sesungguhnya arti maknanya itu itu adalah tidar, T-nya itu adalah tirto. Jadi perbukitan atau suatu pegunungan itu kalau ada pohonnya, itu kalau meletus seperti Gunung Tidar itu dalam kedalaman tanah beberapa kilometer atau berapa meternya itu adalah isinya air, maka dinamakan tirto. Nah, dar itu sebenarnya aturan atau sesuatu yang harus dihindari. Padahal yang namanya Gunung Tidar itu berarti tirto itu air itu adalah sumber dari semua kehidupan. Ada api, ada batu, ada tanah, ada angin. Tapi kalau nggak ada air, siapa yang mau bisa hidup? Contohnya di daerah Magelang banyak persawahan, semua tanaman apa saja bisa hidup. Apalagi di Jawa ini, kenapa bisa dikatakan Jawa itu kuncinya dan pusarnya tanah Jawa? Sebab bonggol telo saja bisa menjadi makanan, namanya telo jendral. ini telo jendral, enak digoreng begitu loh. Nah, setelah namanya itu kadang ada banyak ya orang itu ada versi yang mengatakan bahwa Gunung Tidar itu artinya itu mati, dar itu adalah modar. Itu salah kaprah itu mas, itu hanya secara logika bahasanya, tapi filosofinya itu itu adalah tirto, dar itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Maka dari sampai dulu sampai sekarang yang namanya sejarah Gunung Tidar dan sejarahnya Sabdo Palon itu belum ada yang bisa tahu kepastiannya. Ada yang bilang dari konon katanya Sabdo Palon adalah Semar adalah Sabdo Palon. Ada juga yang konon katanya Sesubagir berkelahi dengan Sabdo Palon. Ceritanya banyak versi-versi yang lainnya. Sejarah mengkir. Iya, ya itu mas, namanya sejarah jadi tontonan jadi tuntunan itu seperti ini. Sesungguhnya kalau saya dari filosofi atau antara Gunung Tidar dan Gunung Balang temunya saat dengan Sesubagir dan dengan perjanjian Sabdo Palon dan dengan jinnya yang menjelma mengaku berjanji dengan Sesubagir dengan kata-kata perjanjiannya itu yang dinamakan Sabdo Palon. Sabdo itu adalah ucapan, Palon itu adalah sesuatu yang harus
dijelaskan dan harus dirahasiakan, tapi banyak orang yang itu adalah suatu palon pada artinya bahasa Jawa kuno itu pengertian sesuatu hal gitu. Jadi di Gunung Tidak itu ada sesuatu kehidupan rahasia, sesuatu kehidupan yang harus diudari. Maka sampai sekarang ini memang riwayat dan sejarahnya itu simpang siur. Tapi kalau setahu saya ya Mas, ya, dari versi banyak orang versi-versinya banyak macam-macam. Kalau saya dari mata kuliah saya menelusuri kisah Sabdo Palon, dulu itu ada yang namanya seorang Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini juga mengajarkan sesuatu budi pekerti dan mengisahkan Tuhan, bukan mengisahkan Allah, tapi mengisahkan Tuhan. Siapa Tuhan? Sang yang menang itu siapa? Nah, konon katanya dari kisah Siddhartha Gautama, yang namanya Tuhan adalah seorang jiwa. Nah, Siddhartha Gautama itu adalah seorang alim ulama yang mengajarkan tauhid, entah itu cara Jawa atau cara Islamnya kita juga kurang paham, tapi intinya dia tetap mengisahkan Allah atau mengisahkan Tuhan, mengisahkan Sang Yang Menang dengan ajaran 7 wewarah itu. Nah, setelah dia itu banyak santri-santrinya, setelah Siddhartha Gautama itu meninggal dunia, maka ada suatu pada santri-santrinya itu ada yang berteman dengan seorang jin yang sakti mandraguna. Dialah itu asal mulanya dari wewarah budi pekerti dan wewarah keesaan Sang Yang Menang. Itu dalam ilmu pewayangan dan ilmu Hindu Buddha itu sebenarnya urutannya itu Siddhartha Gautama itu sendiri menciptakan santri. Akhirnya karena meninggal dunia, dia dibikin sebuah patung namanya Si Buddha. Nah, si karena apa dinamakan Si Buddha? Siddhartha Gautama itu. Nah, akhirnya patung Buddha itu selalu disembah-sembah oleh para santri-santrinya itu. Dan ada jin yang menjelma menjadi seperti Siddhartha Gautama itu. Akhirnya dia bisa, karena ilmunya sakti, dia bisa menampakkan diri. Akhirnya dia mengatakan, pertama kali dia mengatakan bahwa saya ini adalah Siddhartha Gautama, si Buddha, yang bisa memberikan warah atau memberikan pituah atau memberikan nasihat sesuatu hal apapun secara bahasa kita, bahasa Jawa kuno itu bisa dikatakan kayak gitu. Dan itu dari versi Hindu Buddha ya Mas. Ya. Kalau dari versi Kerajaan Majapahit yang namanya Sabdo Palon itu adalah sebenarnya itu termasuk Brawijaya kelima, karena Brawijaya kelima itu mau masuk Islam dan yang ngomong orang yang ngomong si Brawijaya pertama kelima itu dari kecil sampai besar, akhirnya dia nggak terima. Dia itu nggak terima kalau si Brawijaya kelima itu mau masuk Islam. Nah akhirnya dengan itu si Brawijaya ini pergi mengasingkan diri ke Gunung Lawu, maka dinamakan Sunan Lawu karena dia pada waktu ritual semedi di Gunung Lawu itu akhirnya bertemu dengan seorang Sunan Kalijogo dan anaknya yang nama Raden Patah ya. Nah, anaknya Raden Prabu Jayasema, namanya Raden Patah. Nah, itu kan pertama kali yang masuk Islam kan Raden Patah. Ya. Karena Raden Patah juga kayak bumerang. Dia mau tetap agama Hindu juga, dia disuruh oleh anaknya masuk Islam. Karena dia ada dorongan dari yang masa kecil sampai besar, dia dimomong oleh seorang Jaya Sapa itu. Jaya Sapa namanya Salma Jaya, pokoknya pakai Jaya. Dia juga ikut ke Gunung Lawu sama Brawijaya kelima. Akhirnya Brawijaya kelima itu. Iya, akhirnya Brawijaya selama semedi di Gunung Lawu, maka dia mempunyai gelar namanya Sunan Lawu. Nah, setelah itu kisah
dari kalau kita ngambil dari versi kerajaan Majapahit itu Sabdo Palon berarti tidak pergi ke Gunung Tidar, Mas. Dulu katanya Semar, ya. Semar yang regoni biar Brawijaya itu tidak bisa masuk Islam, dia nggak setuju. Nah, jadi itu dikatakan yang kalau menurut versi dari bahasa Jawa, versi kerajaan Majapahit itu yang pembantunya itu yang namanya Jaya siapa itu pengasuhnya Brawijaya kelima dari kecil sampai besar. Nah itu akhirnya ikut ke Gunung Lawu, tidak pergi ke Gunung Tidar. Padahal kalau kita melihat dari riwayat, kalau ada sesuatu Semar, dalam arti Semar berwujud Semar, itu kalau di Jawa ya ada, Mas. Tapi itu kepercayaan, suatu kepercayaan atau keyakinan. Namanya juga kalau sekarang bisa dikatakan Sabto Darmo. Nah, Sabto Darmo yang simbol Semar itu ya? Iya, kan Sabto Darmo itu juga simbolnya juga Semar itu. Sabto Darmo, terus kalau nggak salah itu ajarannya juga bersumber 7 ya? Iya, ada 7 pewara. Itu sesuai dengan kalau kita gandeng cerengkan atau kita ikatkan dengan Siddhartha Gautama ketemu, Mas. Soalnya apa? Siddhartha Gautama itu juga mengajarkan pewara. Berarti antara yang dari versi Siddhartha Gautama sama versinya dari Sabto Darmo, ya, dari Sabto Darmo itu hampir ada benang merahnya ya. Benang merahnya sama dari versi Majapahit itu udah berhenti jauh ya, Gunung Lawu udah berhenti ya. Nah, posisi kenapa? Berarti yang dari Majapahit nggak nyambung ya? Yang nggak nyambung, berhenti di Gunung Lawu ya. Nah, padahal bisa dikatakan namanya Sabdo Palon itu karena adanya Gunung Tidar, Mas. Ya. Nah, Gunung Tidar itu adalah menggambarkan pusarnya tanah Jawa, bukan pusatnya Jawa. Kalau pusatnya Jawa mungkin secara teknologi atau secara elektro atau kekuatan pengetahuan, ilmu pengetahuan mungkin gimana kita juga nggak tahu walau. Tapi pusarnya bumi, nah pusarnya bumi itu adalah ini Gunung Tidar. Sebesarnya Gunung Tidar itu adalah pusarnya tanah Jawa. Pusarnya tanah Jawa bisa dikatakan itu sebagai pusat kekuatan. Tapi kalau yang titik nol itu karena kan ukuran dari cara logika dan cara ilmu pengetahuan itu mungkin ada di mana itu ya, kita juga nggak tahu. Silakan ya, kita juga percaya monggo, nggak percaya. Tapi kalau secara mata goib dengan logika saya gatukan, saya menjadikan satu ya, ketemunya ini pusarnya. Lah kenapa tanah Jawa itu Gunung Tidar dikatakan Mudele Jawa? Kalau orang Jawa dulu mengatakan Mudele Jawa karena apa? Kakinya berada di Jogja, kepalanya ada di Semarang. Nah, badannya itu antara Magelang sampai Barowo atau Bawen, kepalanya di Semarang. Nah, pusar itu bisa dikatakan pusar itu adalah wudel. Tidak ada gunung, semua gunung yang meletus itu mengeluarkan lava, panas ya, dan mengeluarkan pedus gembel. Tapi kalau Gunung Tidar, umpamanya meletus mengeluarkan air, dia Gunung Tidar itu mengeluarkan air, akan menenggelamkan sebagian tanah Jawa. Tapi semoga jangan terjadi. Amin ya Allah. Nah, untuk itu kan kita harus menjaga apa? Kita harus banyak mendoakan kaki dan mendoakan, melindungi, memberi kekuatan agar Gunung Tidar itu selamanya sampai cucu-cucu kita besok itu bagaimana tetap utuh namanya Gunung Tidar. Dan jangan sekali-kali di Gunung Tidar itu mengatakan yang tidak. Soalnya Gunung Tidar itu sangat sakral sekali. Nah, di lerengnya Gunung Tidar itu banyak jin-jin yang udang-udang bersab-sab, juga sampai tubuh sapi. Nah, ini Mbak, ini kembali ke hal mengungkap sejarah tadi ya Mbak. Ya. Kalau sekarang kan
datang ke situ itu pada bikin kalau sekarang ya bikin apa ya rumah itu istilahnya kayak sekarang ya namanya juga bisa dikatakan villa. Nah tapi semua yang ada pada zaman Belanda itu ada siapa-siapa itu di situ tuh mau bikin rumah di atas puncaknya bukit itu semua hancur, nggak bisa bikin rumah tinggal itu hanya berapa tahun langsung udah hilang. Entah hilangnya itu kenapa saya juga kurang paham. Kalau menurut mata goib saya saat ini juga saya positif karena bisa ngomong, bisa bercerita ini, saya dengan mata goib saya itu melihatnya kisahnya seperti itu. Dan dulu pernah Gunung Tidar itu mau dibikin biar mobil itu bisa naik, bikin jalan besar biar mobil bisa naik ke atas, tapi itu juga roboh. Nah karena apa? Karena di situ ada perjalanannya antara Simoludro. Nah Simoludro itu ada dua, putih dan kuning. Nah itu posisinya dia kekuatan yang di Gunung Tidar itu memang kalau kamu harus ke Gunung Tidar naik ke puncak ya jalan kaki, nggak bisa pakai mobil karena sakralnya harus atau Gunung Tidar itu ya, ya harus dijaga keutuhan dan sejarahnya. Saya mengatakan kalau sejarah ya sejarah, jangan sampai sejarah itu berubah-ubah. Ini kan begitu. Boleh tanya Pak? Iya. Tadi ditanyakan Pak Dikowo. Arti daripada Kliwir Jati itu apa, Mbah? Arti dari Kliwir Jati, Bukit Kliwir Jati dan sekarang dinamai Gunung Tidar. Yang tadi Mbah katakan T itu Tito, kan ada orang juga bilang bahwa Tidar itu ati sing diudar. Iya. Nah, karena nek wis atine munggah nang Gunung Tidar iso diudari ati kanthi resik, gambar iki kan kaya banyu to, Mbah? Iya. Air yang bening. Ah, itu Kliwir Jati itu makna atau artinya gimana? Kalau Kliwir Jati itu menggambarkan dulu itu adalah perbukitan yang ada hubungannya dengan Gunung Tidar, Gunung Merapi dan Laut Kidul. Nah, tapi maknanya itu Pak, Kliwir Jati. Kliwir itu sebuah sesuatu yang ada ikatannya. Oh, maksudnya gitu. Ada sli itu ada ikatan. Wir itu misteri dan mistik yang tidak bisa diungkap kecuali mengetahui titik nolnya antara segitiga yang ada di putar tanah Jawa. Nah, itu segitiga tanah Jawa, Mas. Kalau segitiga ada kan di dunia, segitiga Bermuda itu ada di Amerika ya, dekat Amazon. Ada segitiga lagi di Samudra Pasifik dan ada lagi samudra segitiga di perbatasan Malaysia dan Australia. Itu secara dunia mata goib saya melihat segitiga-segitiga itu. Maka yang ada titik segitiga yang paling sakral menurut ilmuwan dunia itu adalah bisa dikatakan segitiga Bermuda. Tapi sebenarnya kuncinya semua itu ada segitiga yang ada di Jawa Tengah, Mas. Berarti yang benar-benar paling sakral adalah segitiga yang segitiga Magelang ini ya. Iya. Pulau Jawa tepatnya di Magelang Gunung Tidar itu ya. Iya. Atau kalau nama dulunya adalah Bukit Kliwir Jati. Ya, nah, begini Mbak. Kliwir itu kan tadi Jati. Jati itu kalau sudah menemukan orang yang sudah menemukan dirinya sendiri, biar dia bisa tahu dan percaya pada dirinya sendiri siapa jati saya. Ya. Jatinya manusia hidup itu harus bagaimana dan bagaimana. Dan maksudnya tadi di Tidar nih Pak D. Iya. Bahwa apa? Ati sing diudar. Nek wis tekak dhuwur gitu. Kata dari Gunung Tidar itu karena dari filosofi kehidupan manusia ya. Iya. Dan Kliwir Jati pun dulunya juga dari filosofi kehidupan manusia. Iya. Nah begini Mbak, dulu waktu Syekh Subakir ya, kalau orang Arab bilang Syekh Subakir, tapi kalau orang Jawa nggak bisa bilang Subakir ya, menjadi Syekh Subakir. Datang ke Pulau Jawa menuju Gunung Tidar,
paling sakral, paling angker ya di tanah Jawa itu. Nah, bagaimana ceritanya terjadinya perjanjian antara Syekh Subair dengan jin penunggu Gunung Tidar itu ya, Gunung Tidar atau Bukit Sliwir Jati itu ya, Mbak. Nah, saya tanyakan juga itu jinnya tuh yang aslinya tuh namanya siapa itu? Kalau namanya jinnya itu adalah jinnya itu termasuk jin kategori jin itu kan ada 9. Nah, itu termasuk jin yang penunggu Gunung Tidar itu jin yang paling sakti. Kemungkinan besar itu yang di Gunung Tidar, yang di Gunung Merapi dan di Laut Selatan aja dia sudah kalah sakti. Bisa dikatakan antara Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul sama penguasa Gunung Merapi itu sebenarnya sakti dengan yang menghuni yang menghuni rajanya jin Tidar itu ya, jinnya itu ya, ketua atau yang jelas ketuanya, iya ketuanya, rajanya lah. Nah, posisi itu kan Syekh Subair itu datang di tanah Jawa, terus dia ini sampai di Gunung Tidar itu. Syekh Subair kan istilahnya sebelum dia berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam di sekitarnya, itu beliau bertemu langsung dengan jin itu, rajanya jin yang penunggu Gunung Tidar itu sendiri. Konon kalau dari mata saya terinspirasi dengan program dari Syekh Subair, beliau mengatakan bahwa jin yang di Gunung Tidar yang bukan saya kalahkan tapi saya takutkan, dia tetap berada di Gunung Tidar. Sebenarnya tetap posisinya dekat sekali dengan makam Syekh Subair. Berarti rajanya jin itu masih di situ? Iya, posisinya sebenarnya masih di situ, Mas. Kalau posisi jinnya itu posisinya masih di Gunung Tidar, tapi malah dia nggak mau menabrak. Gini, Mbak, berarti perjanjian itu juga rahasia ya, Mas? Iya, nggak boleh disebutkan ya, nama-nama perjanjiannya warnanya, tapi nama-namanya Bu, tapi nggak boleh 1, 2, 3 perjanjian apa aja yang dikatakan sebagai dengan jinnya itu, saya nggak tahu, Mas, nggak dilihatin sana ada tulisan dulu. Kan saya orang Jawa tapi saya nggak bisa baca bahasa Jawa. Nah, untuk itu saya lebih baik diam. Karena apa? Kalau nanti saya katakan banyak orang yang tahu ya, itu bahaya. Nanti ya ibaratnya kalau kita punya dengar, punya nama kan. Kalau panggil pasti mengu loh, Mas. Kalau nggak mengu dan sombong. Nah, misalkan itu jin. Nah, perjanjian antara Syekh Subair dengan jinnya itu dinamakan perjanjian di Gunung Tidar, dinamakan perjanjian Sabdo Palon. Sabdo pengucapi jin raja-rajanya jin itu namanya Sabdo Palon. Kenapa dikatakan Palon? Karena yang terjadi dengan adalah jin. Dengan pengetahuan sepertinya jin itu ingin melindungi daerah Madinah dan sekitarnya. Tapi apakah benar jin itu melindungi manusia? Yang bisa melindungi manusia ya manusia pasrah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua apapun bukan jin. Berarti intinya ini ya, Mbak, Sabdo Palon itu adalah suatu nama perjanjian ya, bukan nama dari jin atau nama dari yang lain-lainnya gitu ya. Bukan itu. Cuman pertemuannya jin yang jin rajanya di Sliwir Jati ya, Sliwir Jati atau Gunung Tidar, Subair diadakan perjanjian yang namanya perjanjian itu adalah Sabdo Palon. Iya, begitu. Banyak orang mengatakan bahwa Sabdo Palon itu biasanya Umar dan bentuknya juga Umar. Nah itu kalau digantungnya nggak ketemu, Mas. Iya. Oh itu perjanjian. Kenapa pada waktu itu saya di makam Mbah Kusmoyo Jati
nama perjanjiannya itu ibaratnya Yang ada saksi menyaksikan, kan, ada ada saksinya. saksi dari perjanjian. Jin. Nama satu palon itu Jinnya itu yang saya panggil. bukan satu palonnya, Bukan karena satu satu palon palonnya. nama perjanjian. Iya, tapi banyak orang mengatakan Sabtu Palon itu ya Semar, Sabtu Palon itu ya Semar, Semar ya Sabtu Palon. Bahkan ada yang mengatakan Semar dan Sabtu Palon itu adalah satu dan namanya Sang Yang Menang. Itu salah. Sang Yang Menang itu wah kalau diinterpretasikan itu kan kisah antara dewa dan Sang Yang Menang atau Sang Yang Rugi itu kan termasuk dalam filosofi pewayangan yang dikarang oleh Sunan Kalijogo. Dan Sunan Kalijogo itu mengambil cerita kisah-kisah itu, diambilnya dia juga bukan karena hanya Sunan Kalijogo itu memang beragama Islam, tapi itu dilihat dari versi Jawanya juga bisa ketemu Mas. Suatu saat kapan-kapan kita bisa menjentrehkan antara Semar dari ujung Semar sampai kakinya, kita artikan suatu saat kita akan membuka. Insya Allah ya Mbak. Insya Allah. Suatu saat kita akan menguak sejarah Untuk apa makna dari filosofi Semar itu. Iya. Sekarang kita kan membongkar ya sesungguhnya menurut mata goib saya dan menurut versi Hindu Buddha dan Jawa Timur itu sudah kita tadi sebutkan dari versi ini begini, dari versi Majapahit nggak ketemu. Kalau dari versi apa Pewara Kudu itu Versi dari Majapahit atau apa Buddha itu kan dari versi sastra, iya, sejarah itu. sastra. Nah, kalau dihubungkan dengan goib, Iya. pandangan mata goib Iya. itu kurang sinkron ya, Tetap benang merahnya nggak ada. kurang, nggak ada. Iya. Hanya kalau dari dunia mata goib saya biasanya cuma interaksi dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dengan jinnya atau dengan rohaninya. Ini kita bisa Mas. Karena apa? Yang namanya manusia apabila udah dimakamkan itu kan belum namanya belum alam arwah. Ya, Tapi masih alam dunia, namanya alam kubur. Nah, yang namanya alam kubur itu memang antara roh yang diterima itu insya Allah sudah tidur, rohnya di alam roh. Tapi kalau orang yang belum diterima oleh Allah di alam roh, yang masih di alam kubur, suatu saat kita bisa memanggilnya secara fisik atau secara ilmu atau secara Quran, kita bisa memulai kita atas izin Allah semua yang namanya goib itu bisa diubah. Ya makanya filosofinya Sesubadir itu kok kenapa bisa dikatakan gini, harus ada sesuatu yang diudahi, hati bisa diudahi, jiwa bisa diudahi. Karena apa Mas? Banyak kan di Gunung Tidar orang Islam boleh, orang Cina Konghucu boleh naik Gunung Tidar, semuanya boleh. mendoakan Sesubadir, mendoakan Ismoil Jati. Dari Kejawen bisa naik Gunung Tidar, ritual nggak bermasalah, nggak ada masalah. Gunung Tidar adalah netral, agama apa saja, ritual di Gunung Tidar bisa. Intinya itu adalah ilmu akhlak budi pekerti ya. Iya. Nah semua menurut dengan Tidak-tidakkan agama. kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Nah itulah di Gunung Tidar. Kalau orang Islam memang di Gunung Tidar itu ada Sesubadir. Ya, Kalau di mana itu di Kutub itu Ismoil Jati bisa dikatakan Kejawen, Jawa kuno dan Kejawen bisa, Jawa Dipa bisa. Mau pakai ritual bagaimana, mau mendoakan beliau, mau karena apa Mas? Gunung Tidar itu sangat sakral sekali. Kita ngomong aja yang selintu aja bisa salah kaprah, soalnya di atas juga ada sopo salah seleh. yang menjadi Kan hati-hati ya, nyatanya dirubah juga jadi masalah. Besok akan suatu saat akan dirubah menjadi seperti yang dulu rencananya. Tapi gini ya Mbak, melihat dari versi Matokit itu banyak simpang siuran masalah Iya. sejarah dari Satu Palon. Iya. Nah, memang dari itu
cocok banget sekali untuk simbol-simbol kehidupan dan sakralnya. Seperti simpang surya, yang nama Sabdo Palon, Semar, dan Jati, yang makamnya Jati, Ismail Jati, macam-macam ya. nah, makamnya Ismail Jati itu sebelum dibikin kerucut seperti itu kan itu sebelumnya makamnya Mbah Kiai Tunggul Jati. Mbah Kiai Tunggul Jati. Iya, saya nggak tahu juga kok sekarang bisa dinamakan Ismail Jati berbentuk itu. Tapi itu kalau disatukan dengan di Gunung Bala itu ada mas filosofinya. Memang di Gunung Bala itu mengisahkan di sana itu ada filosofi menggambarkan bahwa di puncak Gunung Tidar itu akan terbentuk sebuah bangunan makam seperti kerucut. Itu sudah ada filosofi di sana. Ternyata di tahun-tahun ini udah dibangun seperti itu. Ya saya juga nggak tahu itu. Tapi kalau saya sebenarnya nggak percaya dengan ramalan-ramalan. Saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi besok, masa depan itu kita tidak tahu. Ya kalau Allah mengizinkan bisa, tapi yang memutar bolak-balikan telapak tangan itu Allah, bukan kita. Oh iya. Terima kasih ya Mbak Boy. Tadi sudah banyak sekali panjang lebar mungkin menerangkan tentang Sabdo Palon apa dan Gunung Tidar itu apa ya. Nah, pandangan dari Mbah Goib itu dari versi Goib ya, kan versi sastra ada, versi pararaton kita pararaton ada, versi prasasti ada, juga ada, dan kita tuh menguaknya dari versi mata Goib ya. Ada kejelasan dari versi mata Goib bahwasanya Sabdo Palon itu adalah suatu nama perjanjian yang diadakan antara Syekh Sukbahir kepada jin, raja jin yang penunggu daripada Bukit Cilibirjati atau Gunung Tidar itu. Nah semoga dengan adanya keterangan dari Mbah Goib tidak ada kesimpang siuran lagi dan manusia atau orang-orang yang pertirakat Tidar itu tidak ada kesalahpahaman tentang sakralan daripada Tidar itu ya. Ya. Terima kasih Pak Dekowo sama Mbak Goib dan telah memberikan suatu sejarah sangat berarti kepada pemirsa Nusantara. Tadi ada penjelasan daripada Mbak Goib dan diterangkan juga daripada Pak Dekowo, dan mungkin untuk malam ini kita sudah cukup untuk mengetahui daripada arti Sabdo Palon. Dan pemirsa Nusantara, kita akan pamit. Saya Gus Opip, kru juga Mbah Goib dan Pak Dekowo, kita akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goib Sejati.